Jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jemaah sholat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah, dan kepada seluruh peserta online yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kita senantiasa berusaha dalam hidup kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara mempergunakan setiap nikmat-nikmat Allah sebagai sarana kita untuk taat beribadah kepadanya. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab Tauhid, di mana pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yaitu adalah membahas tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memandang para pelaku dosa besar. Maka pembahasan itu telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, dan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan akan membahas terkait dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap di dalam memahami perkara gaib. Bagaimana pandangan-pandangan, bagaimana kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami perkara-perkara gaib. Sehingga yang diharapkan adalah kita tidak terjebak ataupun keliru di dalam memahami perkara-perkara gaib, ataupun kita terjerumus ke dalam kesalahan bahkan kekafiran karena salah di dalam memahami perkara gaib. Maka dalam kesempatan kali ini, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan beberapa kaidah-kaidah utama dalam memahami perkara gaib, maka kita jelaskan terlebih dahulu apa makna daripada iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Jemaah yang dimuliakan Allah, gaib ini berasal merupakan kata masdar. Kalau dalam bahasa Arab itu masdar itu adalah
merupakan kata asli, ya, kata dasar. Jadi ghaib ini merupakan kata dasar yang digunakan untuk setiap sesuatu yang tidak dapat diindra, ya. Yang digunakan untuk segala sesuatu yang tidak dapat diindra. Baik. Maka dalam kehidupan manusia, kaitannya dengan keimanan, masalah keimanan, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan ini kewajiban kita untuk beriman, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan seterusnya, rukun iman, ya. Maka ini seluruhnya adalah perkara-perkara ghaib, perkara-perkara ghaib. Maka dasar kita untuk mengimani rukun iman yang ada itu adalah iman terhadap hal yang ghaib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita imani terlebih dahulu sebelum kita mengimani rukun iman yang 6. Karena seluruhnya, ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, para rasul dan seterusnya, ini seluruhnya adalah perkara yang ghaib. Maka kita tidak akan bisa sempurna di dalam mengimani rukun iman yang 6 ini kecuali kita meyakini bahwasannya kita itu harus, ya, beriman terhadap sesuatu yang meskipun hal itu tidak dapat diindra. Ini permasalahan terkait dengan, ya, mengimani terhadap hal yang gaib, ya, belum lama ini banyak dibincangkan jemaah sekalian, ya. Bagaimana mengilmiahkan Allah. Nah, ini repot ini jemaah sekalian, ya. Sesuatu itu semuanya harus rasional, ya. Kemudian yang sesuatu itu harus ilmiah semuanya, dan ilmiah harus rasional dan seterusnya. Maka ini yang terjadi di masyarakat kita, ya, artinya adalah ini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami perkara-perkara gaib, ya. Tidak semua hal yang wajib untuk kita imani itu harus bisa, ya, harus bisa diindra, ya, untuk menjadi syarat ilmiah dan seterusnya, ya. Baik, maka jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang sering kita baca, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3, maka ini adalah dalil yang sering kita dengar, bahkan sudah kita hafalkan. Dan ini menjadi dalil kewajiban bagi kita semua untuk mengimani perkara ghaib. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ada ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka, yaitu orang-orang yang mengimani, beriman terhadap hal yang gaib dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya. Artinya berinfak, ya. Maka para ulama di dalam menafsirkan yu'minuna bil ghaib, ya, beriman terhadap perkara gaib, ini maknanya ada dua, ya. Maknanya ada dua. Yang pertama, ya, yaitu adalah mengimani segala hal yang gaib, yaitu hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, termasuk akal kita. Tidak bisa dijangkau oleh akal kita.
maka itu juga perkara yang gaib. Maka orang-orang yang mempercayai ya hal yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, maka ini adalah makna pertama dari ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Namun ada juga makna yang kedua. Makna yang kedua jamaah sekalian. Apa itu? Arti daripada alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu maknanya adalah mereka yang beriman kepada Allah di waktu ghaib. Di waktu ghaib itu artinya adalah saat sendirian. Saat sendirian. Ghaib itu artinya saat sendirian, bukan saat bersamaan, ya, bukan saat bersama orang-orang yang lainnya. Ini untuk menjelaskan ya, perbedaan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka ketika bersama kaum muslimin mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya karena bersama-sama. Tapi saat dia sendirian, ya, maka tersingkaplah tabir kekufurannya. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka makna kedua daripada alladzina yu'minuna bil ghaibi itu artinya adalah mereka yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab-kitabnya dan seterusnya di waktu sendiri. Ya, di waktu sendiri, tidak ada orang yang melihatnya, membersamainya dan seterusnya. Maka ini adalah kedua makna dari ayat firman Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Namun kedua makna ini saling berkaitan dan saling menguatkan, di mana kedua-duanya harus dimiliki oleh setiap mukmin, setiap muslim. Artinya dia yang namanya seorang muslim itu wajib untuk mengimani perkara-perkara yang gaib, yaitu perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Dan sama juga dia juga harus mengimani perkara-perkara yang gaib itu tadi, baik saat sendirian maupun bersama orang lain, ya, saat di keramaian maupun di saat sendirian. Jangan sampai seperti orang munafik. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita wajib untuk memahami, mempelajari apa saja kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani perkara yang gaib ini. Maka ada beberapa poin-poin besar terkait dengan perkara gaib yang harus kita yakini. Maka yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ini harus kita catat, harus kita pahami bahwa mengaku ini kaidah pertama ya dalam perkara dalam masalah keimanan terhadap perkara gaib. Maka mengaku mengetahui perkara-perkara gaib ataupun hal-hal gaib ini dapat membatalkan keislaman seseorang. Jadi mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, hal-hal gaib ini dapat membatalkan keislaman seseorang. Karena salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman, ada salah seorang ulama menulis nawaqidul iman ataupun nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, termasuk juga Syekh Salih Fauzan bin Abdul Fauzan yang juga menyebutkan ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Salah satunya apa? Mengaku mengetahui hal-hal gaib. Maka ini jelas menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengapa demikian? Mengapa mengaku mengetahui perkara gaib itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam? Karena dua sebab.
jamaah sekalian. Ya, karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65. Silakan nanti kita buka surat An-Naml ayat 65. Ya. Saya bacakan nanti silahkan dibaca artinya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surat An-Naml ayat 65. Kalau ada yang sudah dapat bisa dibaca, Pak. Kayaknya masih lama itu. Oh, gitu. Ya. Baik. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, menegaskan, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada satupun seseorang pun baik di langit maupun di bumi. Itu artinya adalah tidak ada satupun penduduk langit maupun penduduk bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini penjelasan dari Allah, penegasan dari Allah, mengetahui perkara gaib itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penegasan dari Allah di dalam surat An-Naml ayat 60. Jadi kalau ada orang yang mengetahui perkara gaib, ya mengaku mengetahui perkara gaib, itu dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau orang mengingkari firman Allah, ya, maka menyebabkan dia keluar dari Islam. Satu ayat pun artinya ketika seseorang, Allah sudah menegaskan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kemudian justru dia mengatakan, tidak, saya yang mengetahui, saya juga mengetahui perkara gaib. Ini dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Hukum mengingkari satu ayat saja dalam Al-Qur'an itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ini sebab yang pertama, jamaah sekalian. Sebab yang kedua, mengapa seseorang yang mengaku mengetahui perkara gaib itu bisa membatalkan keislamannya? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyamakan dirinya dengan Allah dalam hal, ya, dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu adalah, ya, ataupun nama Allah itu adalah Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui seluruh hal yang ada dalam kehidupan
manusia ataupun Allah Maha mengetahui terhadap seluruh perkara yang ada di alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara ghaib. Nah, jadi di antara makna bahwasanya Allah itu Maha mengetahui Al-Alim, maka kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu adalah Al-Alim. Allah adalah Zat yang Maha mengetahui. Apa makna daripada Allah itu Maha mengetahui? Artinya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, tidak bisa diketahui oleh manusia, maka Allah mengetahuinya. Ya, maka ini makna daripada Al-Alim. Allah Maha mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia, maka Allah mengetahuinya. Ya, artinya pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan pengetahuan Allah ya tidak ada batasan. Ya. Baik. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Termasuk di antaranya adalah pengetahuan tentang perkara gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, itu artinya dia menyamai di antara nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Ya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengetahui ataupun menyamai, salah satunya adalah menyamai sifat Al-Alim, ya, nama Allah Al-Alim, maka ini juga menyebabkan dia keluar dari Islam. Oke. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam perkara gaib, mengaku mengetahui perkara gaib itu dapat membatalkan seseorang dari keislaman. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, yang kedua, kaidah yang kedua, bahwa ilmu gaib itu terdapat ada dua macam. Ya, ilmu gaib itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu gaib mutlak, ya, perkara gaib yang sifatnya mutlak. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah hal-hal yang akan datang, ya, kejadian-kejadian yang akan datang, nasib seseorang, takdir seseorang, maka ini seluruhnya adalah merupakan perkara gaib yang bersifat mutlak, ya, bersifat mutlak. Baik. Sedangkan yang kedua, jemaah sekalian, yaitu perkara gaib yang nisbi atau yang relatif, ya. Yang relatif artinya sebagian orang mengetahui, namun sebagian lainnya tidak mengetahui. Maka bagi orang yang tidak mengetahui perkara ini, maka itu adalah gaib bagi dirinya. Namun bagi yang mengetahuinya, maka itu tidak menjadi perkara gaib baginya. Maka ini perkara gaib yang sifatnya nisbi ataupun relatif. Kita jelaskan kedua macam ilmu gaib ini. Jadi gaib yang sifatnya mutlak, ya, sifatnya mutlak, maka tadi sebagaimana contohnya adalah tentang perkara yang akan terjadi di masa mendatang, apa yang terjadi di hari esok, ya. Wama ta'lamu nafsun ada taksibu ghadan. Atau nanti bisa dikoreksi lagi, dibuka di dalam Al-Quran, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diperbuat di hari esok. Ya. Baik.
Ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di hari esok, ya, apa yang terjadi di hari waktu mendatang itu seluruhnya tidak ada yang mengetahui. Maka ini bukan sifatnya relatif. Ya, maka ini adalah perkara gaib yang sifatnya mutlak. Ya. Tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, namun ya, jadi perkara gaib yang sifatnya mutlak ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Jin mulai dari ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin ila akhir ayat. Alimul ghaib, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara gaib. Hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Di mana Allah tidak memberitahukan, menampakkan, mengajarkan perkara gaib kepada siapapun. Ya, artinya tidak ada yang mengetahui perkara gaib ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada ayat berikutnya ini menjadi catatan. Illa man irtada min rasulin, kecuali Allah hanya memberitahukan perkara gaib ataupun terkadang Allah memberitahukan perkara gaib itu kepada para rasulnya yang Allah ridhai. Jadi secara umum perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Namun terkadang Allah memberitahukan perkara-perkara gaib itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa itu? Di antaranya adalah para rasul yang Allah ridhai. Baik, ini catatan dari yang pertama ataupun jenis ilmu gaib yang pertama, yaitu adalah gaib yang mutlak, perkara gaib yang mutlak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ya, ataupun orang-orang yang Allah kehendaki untuk mengetahui. Kemudian jamaah sekalian, adapun perkara gaib yang sifatnya nisbi ataupun relatif ini, yang tadi contohnya maknanya adalah sebagian bisa mengetahuinya, namun sebagian yang lainnya belum tentu mengetahuinya. Maka bagi mereka yang tidak mengetahuinya itu adalah perkara yang gaib baginya. Dan contohnya sangat banyak sekali jamaah sekalian. Contohnya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Ketika burung hudhud itu pergi ke negeri Sabah, ya, di sana burung hudhud melihat bagaimana ada seorang raja, seorang ratu, disebutkan sebagai Ratu Bilqis. Ya. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah matahari, ya, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kabar ini disampaikan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, maka nanti silahkan dibuka kisahnya. Maka burung hudhud menyebutkan bahwasannya aku membawa kabar yang engkau belum mengetahuinya. Ya, engkau belum mengetahuinya. Itu menunjukkan apa jamaah sekalian? Bagi Nabi Sulaiman tentang informasi bahwasannya di suatu tempat, yaitu di negeri Sabah, ada seorang
ratu yang bersama kaumnya mereka menyembah kepada selain Allah, bagi Nabi Sulaiman yang belum pernah melihat langsung itu merupakan perkara gaib. Sedangkan bagi burung hudhud yang telah melihat langsung, maka itu bukan lagi menjadi perkara gaib baginya. Maka ini adalah contoh uh, hal gaib yang sifatnya relatif itu tadi. Ya, baik. Begitu pula kisah yang lainnya, ya, kisah yang lainnya adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub ketika karena ya terkait dengan perkara bahwasannya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub merasa kehilangan anaknya yaitu Nabi Yusuf, kemudian tidak tahu keberadaannya di mana setelah sekian lama tidak ada kabar dan seterusnya, ya, yang informasinya telah dimakan oleh serigala ya, ataupun hewan buas, maka bagi Nabi Yakub keberadaan Nabi Yusuf ini ya adalah perkara gaib karena Nabi Yakub tidak mengetahuinya. Namun bagi Nabi Yusuf ya, beliau yang telah hidup dalam apa namanya kenyamanan, sudah menjadi seorang menteri dan seterusnya, maka bagi Nabi Yusuf keberadaannya, kondisinya itu bukan perkara gaib. Ya. Maka ini adalah contoh perkara gaib yang sifatnya relatif juga. Begitu pula kisah yang lainnya, ya, Rasulullah di dalam peristiwa hadis ifki, ya, peristiwa dituduhnya ibunda Aisyah berzina, ya, karena dengan peristiwa dalam peristiwa yang disebut dengan hadis ifki yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, ya, maka ini menunjukkan bahwasannya uh, bagi Rasulullah ya peristiwa itu adalah perkara yang gaib, perkara yang gaib. Maka ini adalah contoh-contoh tentang perkara gaib yang sifatnya relatif itu tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu adalah ketika seseorang meyakini, ya, meyakini mengetahui perkara gaib yang sifatnya mutlak itu tadi, ya, yang sifatnya mutlak itu tadi. Dan perlu untuk kita ingat juga jamaah sekalian bahwa para malaikat, ya, jin, termasuk juga para nabi itu tidak ada yang bisa ataupun mengetahui hal-hal yang gaib yang sifatnya mutlak itu tadi. Jadi para malaikat saja, jin saja, para nabi saja secara umum itu tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Apalagi ya selain mereka manusia. Kalau ada manusia yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka ini mereka telah mengungguli para malaikat, jin, ya, dan para nabi. Apa dalilnya bahwasanya para malaikat, jin, dan para nabi itu tidak mengetahui perkara gaib? Maka nanti juga kita bisa sebutkan, ya, kita bisa buka di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini dalil yang menjelaskan para malaikat saja itu tidak mengetahui perkara gaib. Ketika Allah menyebutkan kepada para malaikat, mengabarkan kepada para malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, wahai para malaikat, aku hendak, ya, menjadikan, ya, di
bumi itu adanya khalifah. Maka para malaikat merespon, mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, maka para malaikat merespon, menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami adalah yang senantiasa mensucikanmu, kemudian memujimu, ya, dan seterusnya. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya adalah para malaikat tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang terhadap apa yang akan dilakukan oleh, ya, penghuni bumi nanti. Maka ini menunjukkan bahwasannya para malaikat saja tidak mengetahui perkara gaib yang sifatnya tadi mutlak, apa yang akan terjadi di masa mendatang. Para malaikat. Kemudian jin, bangsa jin, apakah mengetahui perkara gaib? Juga tidak. Ini bisa dibuktikan dengan dalil dalam Al-Quran, di dalam kisah kematian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Allah berikan mukjizat bisa menundukkan para jin. Ya, jadi jin itu diperkerjakan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Nabi Sulaiman senantiasa memantau pekerjaan para jin yang mereka itu bekerja karena terpaksa. Ya, karena kalau mereka tidak mau mentaati perintah Nabi Sulaiman, maka akan dihukum oleh Nabi Sulaiman. Maka mereka bekerja dengan penuh keterpaksaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Sulaiman, dalam surat Saba ayat 14 Allah mengisahkan, ya, falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sya'atah, ya. Jadi ketika Allah mencabut nyawa Nabi Sulaiman, ya, maka tidak ada yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman, meskipun para jin juga tidak ada yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman, wafatnya Nabi Sulaiman, kecuali mereka mengetahuinya dengan tanda, ya, yaitu rayap yang menggerogoti tongkatnya, ya. Sehingga ketika tongkat itu patah dan Nabi Sulaiman terjatuh, ya, barulah para jin itu mengetahui, oh ternyata Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman telah meninggal. Ya, dan mereka mengatakan, falamma harra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Ya, kalau sekiranya jin itu mengetahui, ya, perkara gaib, ya, artinya mengetahui apa yang akan terjadi, ya, maka mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan jin saja tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Bagaimana dengan para nabi? Para nabi juga tidak mengetahui perkara gaib. Ini Allah kisahkan dalam surat Hud ayat 31. Ya, kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan, wala a'lamul ghaiba wala inni malak. Ya, Nabi Nuh mengatakan, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Ini menjadi dalil bahwasanya para nabi itu tidak
mengetahui perkara-perkara gaib. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan para nabi itu tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara gaib. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang kedua, kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah tidak ada cara untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Tidak ada cara yang bisa dipelajari untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi kalau kita tadi menyebutkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kalau gitu, ada nggak sih cara-cara untuk mengetahui perkara-perkara gaib, artinya mempelajari perkara-perkara gaib? Maka para ulama menjelaskan tidak ada cara untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk mempelajari bagaimana sih cara mengetahui perkara gaib, maka itu adalah termasuk perbuatan syirik dan khurafat. Karena banyak orang yang terhadap perkara gaib ini mereka ingin mempelajarinya, berusaha untuk mempelajari cara mengetahui hal-hal gaib. Sangat banyak sekali, Pak. Baik zaman dahulu hingga zaman sekarang. Apa contohnya, jamaah sekalian? Contohnya itu adalah orang mempelajari ilmu bintang, Pak. Ilmu disebut dengan tanjim. Tanjim itu berasal dari kata nujum, yang artinya adalah bintang. Artinya orang zaman dahulu menjadikan bintang itu sebagai salah satu cara untuk mengetahui perkara gaib. Padahal salah satu fungsi daripada bintang itu yang Allah sebutkan pertama adalah sebagai petunjuk dalam kegelapan. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka mengetahui ataupun mencari petunjuk, mencari petunjuk. Ini biasanya digunakan mungkin nelayan atau apalah ya Pak ya. Kalau nelayan mungkin bulan dan seterusnya. Ataupun bintang ini juga Allah jadikan sebagai penghias langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Selain sebagai penghias langit, maka bintang ini juga Allah untuk jadikan sebagai batu untuk melempar jin, syaitan. Baik, ini adalah fungsi bintang dan bintang tidak bisa dijadikan sebagai cara untuk mengetahui perkara gaib. Dan masih banyak lagi orang zaman dahulu itu ada yang bentuknya caranya dengan mengusir burung. Kalau mereka ingin pergi melakukan satu aktivitas, mereka pergi ke jenis burung, misalnya burung darah, mereka usir. Kalau ke kanan itu artinya boleh melakukan kegiatan itu, kalau ke kiri tidak boleh. Ini cara mengetahui perkara gaib. Kalau ke kanan itu artinya positif, kalau terbang ke kiri itu negatif. Jadi artinya mereka ingin mengetahui hal yang buruk yang akan terjadi di masa mendatang dengan burung tersebut. Atau menggaris tanah dengan tanda-tanda tertentu. Atau dengan perdukunan. Perdukunan. Nah ini sangat banyak sekali mempelajari cara mengetahui hal yang gaib dengan perdukunan. Perdukunan itu bagaimana? Seseorang ingin mengetahui apakah saya akan baik ataukah buruk di masa mendatang. Kemudian mereka datang ke dukun. Dan dukun bagaimana? Bekerja sama dengan para jin. Kalau sebelum
diutusnya Rasul, ya, para jin itu ya masih mudah untuk mencuri kabar dari langit, ya. Karena ketika Allah menyampaikan kabar kepada para malaikat, ya, maka para malaikat akan menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, dari informasi malaikat ini terkadang mereka mencuri kabar-kabar itu, ya, mencuri kabar itu. Namun setelah proses penurunan Al-Quran, diutusnya Rasul, maka penjagaan langit itu sudah semakin ketat, ya, sehingga dan bahkan disebutkan bagaimana kalau misalnya wahyu sudah terputus, ya, ada yang mengatakan tetap, ada yang mengatakan sudah tidak lagi, ya, sudah tidak lagi. Artinya adalah ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian orang untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Ya, masih banyak yang lainnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, namun bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum memang tidak ada cara untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Namun tadi ketika Allah, ya, pengecualiannya adalah kecuali, ya, yang Allah kehendaki untuk, ya, memberitahukan kepada mereka. Nah, orang-orang yang Allah kehendaki untuk mengetahui perkara gaib ini, uh, itu tentunya ada caranya, ya. Bagaimana cara Allah memberitahukan perkara gaib kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Bagaimana cara yang Allah lakukan? Di antaranya yang pertama adalah dengan cara wahyu, ya. Allah mewahyukan kepada para rasulnya, illa man irtadha min rasulin, ya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk mengetahui perkara gaib. Di antaranya adalah para malaikat, ya, para malaikat, kemudian para rasul, para nabi. Itu caranya dengan cara wahyu, ya. Ini cara Allah memberitahukan perkara gaib kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Atau yang kedua, mimpi yang benar, ya, disebut dengan ru'ya as-sadiqah, ya, mimpi yang benar. Mimpi itu ada 3 jenisnya, jamaah sekalian. Mimpi yang benar ini datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi dari yang datangnya dari jin, ya. Dan yang ketiga adalah mimpi yang merupakan bawaan buah pikiran, ya, karena pikirannya lagi pengen apa, Pak, ya, lagi bisnis, ya, maka mimpinya tadi malam dapat uang sekian banyak, ya, karena apa, pikirannya bisnis atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya. Baik, karena ketakutan maka dia mimpi dan seterusnya. Baik, maka mimpi ini juga termasuk salah satu cara Allah memberitahukan perkara gaib kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Dan ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Artinya kalau kita mimpi, ya, itu bisa dan apa namanya, itu adalah mimpi yang benar, ya, yang berasal dari Allah, itu pun harus, ya, perlu ditafsirkan terlebih dahulu, ya, ditafsirkan terlebih dahulu, ditakwilkan terlebih dahulu. Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi raja, ya, raja yang melihat apa, jamaah sekalian, ya, sapi dan seterusnya. Ini adalah uh, mimpi, ya, mimpi yang bisa ditafsirkan itu tadi, ya. Baik. Ini adalah termasuk cara mengetahui perkara gaib yang diizinkan oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu adalah firasat, ya, firasat ataupun prediksi, ya. Dan ini sifatnya adalah terjadinya itu tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Dan ini
bagian daripada cara Allah untuk memberitahukan seseorang terhadap perkara gaib. Jadi ini menjadi catatan apa yang membedakan antara prediksi seseorang, firasat seseorang dengan mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, contohnya misalnya seorang ahli dalam masalah cuaca. Ya, dia bisa memperkirakan ini besok cuacanya adalah mendung, ya, ataupun cerah dan seterusnya. Apakah ketika dia memprediksi hal tersebut itu termasuk bagian daripada mengetahui perkara gaib? Ya, karena ini adalah suatu ilmu yang bisa dipelajari, maka itu bukan termasuk mengaku mengetahui perkara. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ya, inilah beberapa poin-poin, ya, yang berkaitan dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami perkara gaib yang harus kita pahami bersama, dan ini menjadi pengikat, ya, ataupun yang akan membatasi kita, ya, mengarahkan kita di dalam memahami perkara-perkara gaib. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada yang poin jadi sesuatu yang nanti menjadi di karawang itu apakah juga ya dari manusia yang dikehendaki oleh Allah. Baik. Jemaah sekalian, apakah termasuk karomah-karomah yang didapatkan, yang dimiliki oleh Delta. Ya. Baik. Nah, itu kan mau bertanya. Baik. Ada yang mau tanya Ibu? Nanti. Baik. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Apakah karomah yang dimiliki oleh tentunya karomah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan saleh? Apakah itu termasuk bisa mengetahui perkara gaib? Baik jamaah yang dimuliakan Allah, harus kita bedakan antara karomah dengan mengetahui perkara gaib. Yang pertama, karomah ini sekali lagi harus kita tegaskan bahwa hanya dimiliki oleh syarat seseorang itu disebut mendapatkan karomah adalah dia memiliki sifat ketakwaan, kesalehan, taat ibadah kepada Allah. Dia adalah seorang mukmin, itu adalah orang yang berhak mendapatkan karomah. Jadi seorang tidak bisa disebut sebagai dia punya karomah, dia mendapatkan karomah kalau dia bukan seorang muslim mukmin ataupun bukan termasuk orang yang taat beribadah. Ya. Gak pernah sholat kemudian kita sebut dia punya karomah, ini gak benar. Ya. Karomah hanya dimiliki ataupun Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, yang beriman. Karomah itu artinya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya di zaman itu. Ya, itu adalah karomah. Baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama yang harus kita tegaskan terkait dengan karomah. Kemudian, apakah katakan ketika seseorang itu yang mukmin, yang taat ibadah kepada Allah, dia mendapatkan karomah dari Allah, bentuk karomahnya itu adalah mengetahui perkara gaib, ya, mengetahui perkara gaib, maka ini bisa jadi, ya, bisa jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi bahwa Allah terkadang bisa memberikan karomah itu, ya, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya, orang-orang yang Allah kehendaki, termasuk diantaranya adalah mengetahui perkara gaib. Salah satu kisahnya adalah kisah eh, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, ya, saat di pemerintahan sahabat Umar bin Khattab, beliau saat nanti coba dicek lagi, ya, saat sedang berkhutbah, ya, saat sedang berkhutbah, di saat yang sama beliau sedang mengutus pasukannya untuk berperang, ya, artinya beliau tidak ada di lokasi peperangan, namun sedang berceramah lah kalau kita sebutkan di Madinah, ya, di hadapan para sahabat. Namun beliau saat berceramah itu seolah-olah sedang memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat, ya, sehingga sahabat yang melihatnya merasa bingung apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Maka ini adalah sebagai bentuk karamah pertama, ya, untuk melakukan, ya, apa namanya, melakukan mengetahui perkara yang gaib itu tadi, berupa firasat itu tadi, ya, berupa firasat. Makanya firasat, ya, ittaqu firasatal mu'min, ya, takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap firasatnya orang-orang beriman. Jadi cara Allah memberitahukan, ya, kalau kepada para nabi, para rasul, itu sudah jelas Allah bisa memberitahukan perkara-perkara gaib itu dengan cara wahyu, ya, dengan cara wahyu. Dan ketika para nabi dan rasul bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia pada umumnya, itu bukan karamah tapi disebut dengan mukjizat, ya, disebut dengan mukjizat. Baik. Termasuk juga mukjizat Nabi Yusuf apa? Bisa menakwilkan mimpi, di mana menakwilkan mimpi ini termasuk cara untuk mengetahui perkara gaib. Seperti itu. Seperti itu Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Ya, bagi jamaah peserta online yang mau bertanya silakan. Itu orang sering itu dengan cara yang sama tapi harus yang berbeda. Nah, karena ada orang yang melakukan serangan, salah juga dengan apa namanya, perkara kayak ini, kan seperti apa namanya, seperti yang dalam tahu. Sebetulnya kalau orang mau tahu itu, ya itu langsung dibilang. Semua orang terkait, gitu kan? Kita percaya gaibnya aja. Urusannya bagaimana, ya itu urusan Allah kan. Jadi mungkin ada manusia yang tahu perkara itu Pak, sedangkan dia sendiri tidak tahu waktu kematiannya. Karena kita lihat seperti kemarin-kemarin kan, dulu mungkin pas zaman berapa puluh tahun atau 5 tahun lalu, ada namanya Mama Lawrence. Ya, dia nggak tahu waktu kematian dia. Tentu ada apa
sesuatu paranormal yang alhamdulillah yang jelas ini tidak tahu hari kematian. Tapi ini sepertinya yang ramal-ramal ini memanfaatkan seperti tadi kita sebutkan, memanfaatkan keserangan. Di sini dia memanfaatkan sifat apa? Kepo orang besar, kepo sesuatu hal yang seharusnya mereka tidak perlu tahu dan tidak butuh juga, tidak menambah apapun. Tapi ya apalagi dengan sosial media sekarang banyak banget tuh paranormal jadi kejadian ya. Jadi sebetulnya yang perlu kita komunikasikan apa yang kita sama Ustaz, karena ini sesuatu yang berulang dan sama, benar-benar sama aja, cuma nama orangnya beda. Yang ini diramal artis, yang ini diramal hebat, tapi hal ini sama gitu. Kok darurat gitu, padahal ini ya berulang-ulang aja gitu. Baik jemaah sekalian, memang mengetahui perkara gaib ini merupakan perkara yang menarik, perkara yang menarik sehingga menarik karena sifatnya apa namanya apa? Kalau seseorang penasaran, membuat seseorang penasaran, ya, maka karena sifatnya menari, membuat orang penasaran dan seterusnya, sehingga perkara gaib ini seringkali dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Ya, makanya para dukun ya memanfaatkan perkara gaib ini untuk sebenarnya mencari keuntungan saja, mencari dunia. Ya, mereka apa namanya menjual ini itu berita dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Ya, untuk mencari keuntungan sehingga orang yang mencoba untuk bertanya apa yang akan terjadi baginya, ya, kemudian hari kemudian dukun tersebut menjawabnya, ya, dan dia mendapat bayaran dan seterusnya. Ya padahal sekali lagi betul ya dukun tersebut tidak mengetahui apa yang akan terjadi bagi dirinya di kemudian hari ini. Sehingga wajar apa namanya sama seperti judi dan seterusnya ini dikomersilkan, diperdagangkan dan seterusnya. Baik. Sehingga suburlah di tengah masyarakat. Termasuk juga yang terjadi sekarang itu adalah masalah zodiak itu Pak ya. Zodiak itu kan seseorang dengan apa namanya nasib seseorang itu ditentukan dengan apa namanya bulan kelahirannya. Ini seperti apa Pak? Zodiak itu. Contohnya namanya Pak. Nama-nama zodiak itu apa saja Pak? Itu ya. Itu kalau zodiaknya ini ya, maka dia akan seperti ini. Ya, itu kan termasuk juga cara-cara hari ini yang menggunakan ilmu bulan itu tadi, ilmu bintang itu tadi, ya, untuk mengetahui perkara gaib apa yang akan nasib seseorang di kedepannya, di kemudian hari. Ya, maka ini juga tidak boleh untuk kita percayai, apalagi kita lakukan, ya, kita lakukan. Bahkan disebut para ulama itu menyebutkan contoh bahwasanya ini tidak benar. Ya. Ketika seseorang berada di kapal ataupun di pesawat dan mereka mendapatkan musibah, ya, tenggelamkah atau pesawat jatuhkah, itu yang ada di dalam pesawat, ada di dalam kapal itu tentunya zodiak mereka berbeda-beda, namun nasib mereka sama. Ya. Itu artinya tidak ada yang bermanfaat sama sekali terkait dengan masalah meyakini adanya zodiak-zodiak. Artinya adalah mengapa hal ini ya bisa menjadi subur di masyarakat, karena pertama yaitu tadi orang yang membutuhkan informasi yang akan datang itu sangat penasaran dengan hal ini. Bagi orang yang ditanya ataupun dukunnya ya maka mereka juga ingin mencari keuntungan di situ, sehingga
sama seperti hal-hal yang lainnya, ya, hal-hal yang lainnya seperti perjudian dan seterusnya. Dan perlu untuk kita ingat juga bahwasannya orang yang tadi orang yang mempercayai dukun yang bisa mengetahui perkara gaib, mempercayai dukun saja itu disebut sebagai telah mengkufuri apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang yang mengetahui, ya, mengaku mengetahui perkara gaib ataupun si dukun itu tadi, ya, lebih besar lagi dosanya seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau perlu dikasih tahu ke masyarakat gimana Ustaz? Ini kan pulang aja ya. Baik kan modusnya gimana? Sebenarnya lebih kepada keresahan, ya. Kenapa seseorang itu setelah kita itu kepo ataupun penasaran terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, karena salah satu dasarnya adalah apa namanya kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Pertama, makanya Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, ridho terhadap takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Maka itu adalah cara agar masyarakat kita itu tidak bergantung kepada hal-hal tersebut. Ya, karena tadi, kenapa ini bisa terjadi? Karena kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari al-hammu wal hazan. Al-hammu itu artinya adalah kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sedangkan al-hazan itu kesedihan terhadap apa yang telah terjadi di masa lampau. Jadi yang harus kita lakukan ataupun yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap ketetapan Allah, ya, menyerahkan, bertawakal kepada Allah, ya, dan begitu pula senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu a'lam. Oh, terakhir Ustaz, Ya. kita di prediksi beberapa hari mana umurnya di Ya, baik. Seperti yang kita jelaskan, perbedaan antara prediksi, ya, pada sesuatu yang bisa dipelajari secara ilmiah, ya, itu berbeda dengan kita mempelajari cara-cara mengetahui perkara gaib. Ini tentunya berbeda. Karena ilmu tentang apa yang terjadi di alam semesta ini berupa kejadian alam seperti hujan ataukah yang lainnya, termasuk potensi gempa bumi dan seterusnya, ini bisa dipelajari secara ilmiah, termasuk juga kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, itu semuanya bisa dipelajari secara ilmiah. Artinya orang yang memprediksi itu bukan dalam arti memastikan, ya. Contohnya seperti ini, besok pasti hujan. Nah, itu kalau pasti itu dilarang. Namun besok diprediksikan hujan. Nah, itu prediksi. Yang namanya prediksi itu adalah berdasarkan ilmu pengetahuan, ya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya angin itu yang akan menjadi tanda akan datangnya
hujan dan seterusnya. Itu artinya adalah di sana ada ilmu pengetahuan apa yang menjadi indikasi-indikasi, ciri-ciri, tanda-tanda terjadinya hujan misalnya. Dan itu semuanya bisa dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Sehingga prediksi-prediksi terkait dengan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan yang lainnya, maka itu tidak masalah. Dan sifatnya adalah prediksi, perkiraan, bukan memastikan. Ya. Dan intinya kalau memastikan itu tidak boleh. Adapun prediksi maka itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah pada tidak artinya tidak mempengaruhi keimanan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Coba ya. Ya. Cukup? Baik. Jemaah sekalian, alhamdulillah, demikianlah yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Penting bagi kita semua untuk kembali mengingatkan saudara kita, keluarga kita, teman kita terhadap perkara gaib ini, karena mengimani perkara gaib ini manfaatnya adalah sangat banyak sekali, ya, bisa memotivasi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, dan seterusnya, mempersiapkan perjalanan kita di akhirat. Namun kalau kita tidak memahami perkara gaib ini juga dengan baik, terjatuh kepada kesalahan, maka ini juga akan memberikan mazharat bagi kita semua. Maka mempelajari kaidah-kaidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara gaib ini sangat penting dan harus kita sampaikan kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah. Dan kita akhiri majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.